Halo semuanya. Jadi di sini sekarang kita bakal ngebahas tentang stoichiometry. Jadi sebenarnya stoichiometry ini tuh lanjutan dari yang kemarin, yaitu rate loss. Kalau kemarin kita bikin persamaan min RA terhadap konsentrasi, misalnya fungsi terhadap C. Ini yang kemarin. Nah, kalau sekarang kita bakal bikin fungsi C ini jadi terhadap X atau konversi. Itu di stoichiometry. Nah, kalau misalnya dua ini digabungin, nanti kita bakal punya fungsi rate loss atau hukum laju terhadap konversi, misalnya dx. Misalkan kita punya reaksi kayak gini, kayak biasa, A ditambah B menjadi C ditambah D. Ini kan laju relatifnya bakal kayak gini. RA per minus A sama dengan RB per minus B sama dengan RC per C sama dengan RD per D. Terus misalkan kita pilih basisnya itu senyawa A. Jadi kan persamanya bakal kita ubah jadi A ditambah B per A sama dengan C per A ditambah D per A. Nah, karena tadi kita pilih basisnya itu senyawa A, jadi nanti kita bakal bikin hubungan stoichiometry setiap senyawa, yaitu senyawa B, C, D, terhadap si senyawa basisnya ini. Jadi hubungan stoichiometry setiap senyawa terhadap senyawa A. Jadi kurang lebih ini yang bakal kita lakukan di bab ini. Sekarang kita bakal masuk dulu ke reaktor yang batch. Misalnya ini reaktor batch. Terus waktu awal, yaitu ketika T sama dengan 0, di sini ada mol A awal, terus mol B awal, mol C awal, mol D awal, dan mol I awal. I itu adalah senyawa inert. Jadi dia sebenarnya ada di dalam reaktor, tapi dia itu gak ikut bereaksi. Terus setelah T itu sama dengan T, kita bakal punya mol A akhir, mol B akhir, mol C akhir, mol D akhir, dan mol I akhir. Nah, misalkan kita mau nyari mol A akhir ini, yaitu Na. Kita udah tahu kan, biasanya kalau nyari Na itu sama dengan Na0 min Na0 kali X. Ini kalau misalkan dalam konversi gitu. Nah, ini tuh sebenarnya bisa ditulis sebagai Na itu kan akhir. Terus Na0 itu yang ini, yang awalnya. Kemudian Na0X itu perubahannya, atau zat yang bereaksinya. Nah, dari sini kita dapat bahwa akhir itu sama dengan awal ditambah bereaksi. Nah, kenapa ini dikurang? Karena senyawa itu kan reaktan. Nih, ini senyawa itu reaktan. Jadi
ketika bereaksi itu senyawanya bakal habis, jadi dia bakal berkurang. Tapi rumus umumnya ini, akhir sama dengan awal ditambah bereaksi. Nah ini kan baru senyawa A. Sekarang kita bakal bikin tabel, itu tabel stoikiometri. Buat bikin kayak gini lagi, jadi kita bakal nyari senyawa mol NB, mol C, mol D, dan mol I. Tapi karena basisnya itu senyawa A, maka nanti kita bakal cari senyawa mol B, mol C, mol D ini dalam basis A. Jadi nanti fungsinya itu ada Na0 nya gitu. Nah tabel itu biasanya isinya itu ada zatnya atau spesiesnya, terus ada awal, ada bereaksi, dan ada akhir. Sekarang kita tulis dulu yang ini. Misalnya ini zat A, berarti kan awalnya itu ini Na0. Terus yang bereaksinya itu minus Na0X. Akhir kan berarti Na. Akhir itu rumusnya awal ditambah bereaksi. Jadi Na0 ditambah minus Na0X. Ini dikurang Na0X. Ini bisa kita sederhanain jadinya Na0 dikali 1 minus X. Nah kita lanjut ke senyawa yang B. Zatnya berarti B. Terus mol awalnya itu NB0. Kemudian yang bereaksi itu sebenarnya kan harusnya minus NB0X. Tapi karena tadi basisnya itu senyawa A, kita bakal tulis ini jadi Na0X. Tapi karena dia senyawa B, dan di sini tuh perbandingan molnya kalau buat senyawa B jadinya kan koefisien B, yaitu yang ini B per A per koefisien A itu 1. Jadi perbandingannya itu kan B per A. Nah kita kali di sini B per A. Terus karena dia reaktan jadinya minus. Jadi senyawa B itu yang bereaksinya itu sejumlah ini, minus B per A kali Na0X. Nah yang akhirnya yaitu NB, tinggal jumlahin aja NB0 ditambah negatif B per A kali Na0X. Jadinya NB0 dikurang B per A Na0X. Yang C juga sama, ini jadi NC0, terus ini C per A kali Na0X. Terus senyawa C itu kan produk. Kita lihat reaksinya. Ini senyawa C itu produk. Berarti ketika bereaksi dia itu bertambah. Jadi di sini positif. Jadi akhirnya itu NC sama dengan NC0 ditambah C per A dikali Na0X. Yang D juga sama. Jadinya ND0. Terus bereaksinya jadi plus B per A kali Na0X. D-nya berarti ND0 ditambah D per A kali Na0X. Terus ini kan ada senyawa inert. Kita juga harus masukin ke tabel stoikiometrinya. Kita anggap aja ini zat I. Jadinya Ni0. Terus dia kan ada di reaktor tapi gak ikut bereaksi. Jadi di bereaksinya itu 0 gitu. Terus mol akhir dari I-nya itu sama dengan mol awal. Jadi Ni sama dengan Ni0. Nah dari sini kita bisa tentuin mol totalnya. Mol total awal berarti kan NT0.
NT0 itu berarti penjumlahan dari semua ini. Jadi N0 tambah NB0 tambah terus sampai NI0. Terus mol total akhirnya itu sama dengan ini juga sama, tinggal dijumlahin aja. Jadi Na ditambah Nb tambah seterusnya sampai Ni. Nah, kalau dilihat di mol akhir juga dia mengandung mol awal kan. Jadi di sini Na itu ada Na0, Nb ada Nb0, Nc ada Nc0 sampai seterusnya. Jadi nanti ketika dijumlahin Nt itu bakal ada Nt0-nya. Karena Nt0 ini tadi Na0 tambah Nb0 seterusnya sampai Ni0. Terus ditambah di sini yang belum dijumlahinnya, yaitu yang ini min N0x terus min B per A N0x, yang ini sama yang ini. Terus kalau dilihat kan ini semuanya ada N0x, jadi bisa kita faktorkan, jadinya ditambah N0x terus dikali ini, berarti tinggal yang depan-depannya. Sebentar, ini jadinya dikali min 1 min B per A plus C per A plus D per A, kayak gini. Nah, ini bisa disederhanain, yang bagian ini kita simbolkan sebagai delta. Jadi nanti bentuknya bakal jadi Nt sama dengan Nt0 ditambah delta N0x. Jadi ini persamaan buat mol akhirnya, mol total akhir. Nah, delta ini artinya sama dengan perubahan jumlah mol akhir terhadap mol reaktan A. Jadi ini tuh perbandingan antara jumlah mol total yang bereaksi dibandingkan dengan mol A yang bereaksinya gitu berapa. Nah, tabelnya kurang lebih jadi kayak gini. Jadi di sini ada Zat A, Zat B, Zat C, Zat D, Zat I sama totalnya. Nah, tapi kan kalau dilihat di yang akhir ini dia masih dalam bentuk NB0, NC0, ND0 dan NI0. Sedangkan ketika kita milih basisnya itu senyawa A, kita itu pengennya ubah si NB0, NC0 itu jadi Na0. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara kita bikin variabel baru, misalnya theta i. Theta itu mol i yang awal per mol basis awal, karena basisnya A berarti mol A awal. Ini juga kalau misalnya volumenya sama, kita bisa rumuskan jadi konsentrasi I awal per konsentrasi A yang awal. Karena kan kita itu mau ngubah yang awal itu NB0, NC0, ND0 dan NI0. Ini semua ketika kondisi awal. Jadi kita cari tetanya itu mol awal dari senyawa itu dibandingkan terhadap mol A awal. Jadi dari sini kita bisa cari rumus NB itu sama dengan tadi kan sebelumnya NB0 dikurang B per A N0x.
Terus kita tahu bahwa theta B itu NB0 per NA0. Nah, yang artinya NB0 itu sama dengan theta B kali NA0. Nah, dari sini kita bisa ubah NB-nya itu sama dengan, tadi kan NB0 sama dengan theta B kali NA0. Jadinya NB sama dengan theta B kali NA0 dikurang B per A kali NA0X. Ini udah dalam bentuk NA0 semua, jadi bisa kita faktorkan. Jadinya NA0 kali theta B min B per A X. Yang C juga sama, asalnya kan yang C0 dikurang C per A, ini ditambah C per A kali NA0X sama dengan, ini jadi theta C kali NA0 ditambah C per A kali NA0X. NA0 nya kita faktorkan, jadinya theta C ditambah C per A kali X. Yang D juga sama caranya, ND sama dengan ND0 ditambah D per A kali NA0X. Ini jadi theta D dikali NA0 ditambah D per A kali NA0X sama dengan NA0 kali theta D ditambah D per A X. Jadi nanti di kolom yang akhir ini kita bisa masukin hasil akhir ini yang udah dalam NA0. Oh ya, di sini ada yang belum dimasukin, yaitu yang I-nya atau inertnya. Jadinya NI sama dengan, di sini kan ada NI sama dengan NI0. Jadi NI0 sama dengan, ini juga sama, jadinya theta I kali NA0. Nah, sekarang kita bakal cari bentuk konsentrasinya. Di sini kan masih dalam bentuk mol, masih NB, NC, ND. Sekarang kita cari dalam bentuk konsentrasi. Misalkan kita mau nyari CB. CB itu kan rumusnya NB dikali V, atau konsentrasi itu sama dengan mol per volume. NB nya kita masukin yang udah kita cari, yaitu yang ini. Per volume. Nah, di sini kan ada NA0 per V. Nah, ini kan kita itu carinya dalam reaktor batch. Di dalam reaktor batch itu kita asumsikan bahwa volumenya itu tetap. Jadi V akhir sama dengan V awal, atau V sama dengan V0. Jadi dari situ kita bisa ubah ini jadi NA0 theta B min B per A kali X per V0. Dari sini baru kita bisa jadiin si NA0 per V0 nya jadi CA0, karena dia udah awal semua kan. Ini mol A awal, terus ini volume awal. Jadi CA0 kali theta B min B per AX. Buat yang C juga sama. Jadinya ini NC per V sama dengan NA0 kali theta C plus C per A kali X per V. Terus karena dia batch, V nya sama dengan V0,
jadinya Na0 per V0. Ini bisa ubah jadi C0, jadinya C0 kali theta C plus C per A kali X. Yang D juga sama. Nah, ini kan kita udah punya bentuk konsentrasi sebagai fungsi dari ini konversi. Jadi misalkan di reaksi tadi, atau misalkan kita punya reaksi baru A tambah B menjadi C tambah D. Misalnya ini elementer. Berarti kan laju reaksinya kita punya minus RA sama dengan K kali CA pangkat 1 kali CB pangkat 1 juga. Nah, karena kita udah punya rumus ini, kita bisa masukin ke CA sama CB-nya. Kalau CA, kita udah tahu CA itu sama dengan CA0 kali 1 min X. Nah, CB-nya kita baru tahu bahwa CB itu nilainya sama kayak gini. CA0 kali theta B min B per A X. Dari sini kita bisa sederhanain. K dikali CA0 kuadrat kali 1 min X kali theta B min B per A X. Nah, jadinya hukum baginya kayak gini. Nah, itu fungsi hukum laju terhadap X atau konversi. Oke, buat yang batch kurang lebih caranya kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke yang flow. Flow ini berarti bisa dipakai buat yang CSTR sama PBR. Misalnya kita punya reaktor. Di sini ada reaksi A tambah B per B. B jadi C per AC tambah D per A D. Terus karena ini flow, berarti kan dia masuknya itu dalam flow rate. Ini satuannya itu mol per T. Nah, karena mol per T, kita bikin stoikiometrinya itu dalam flow gitu, dalam mol per waktu. Kalau tadi kan kita bikinnya dalam mol, dalam N. Sekarang kita bikinnya dalam F. Jadi yang masuk itu ini FA0, FB0, FC0, FD0 sama FI0. Terus yang akhirnya jadi FA, FB, FC, FD sama FI. Sebenarnya ini caranya sama aja, cuman tinggal diganti si N itu jadi F. Di sini kita punya Z, terus ini awal, terus ini bereaksi, terus ini akhir. Oh ya, kalau dalam bahasa Inggris biasanya kalau yang flow ini awal itu feed, yang bereaksi ini tetap change, terus yang akhir ini disebutnya effluent. Kalau yang batch, yang awal ini biasanya disebut inisial, yang bereaksi ini sama change, yang akhir ini remaining. Itu kalau dalam bahasa Inggris. Kita lanjut yang flow. Berarti di sini ada senyawa A, B, C, D sama I. Feed yang awal berarti kan FA0. Yang bereaksi berarti min FA0 X. Terus akhirnya berarti FA sama dengan FA0 1 min X. Terus yang B ini FB0 sama dengan theta B kali FA0. Yang bereaksinya jadi minus B per A kali FA0X. Yang akhirnya berarti FB sama dengan FA0 kali
theta B min B per A kali X. Yang FC0 sama dengan theta C kali FA0. Change-nya ini dia kan produk ya, berarti ini ditambah C per A kali FA0X. Akhirnya berarti FC sama dengan FA0 dikali theta C tambah C per A kali X. Yang D, ini FD0 sama dengan theta D kali FA0. Change-nya berarti ditambah D per A kali FA0X. Akhirnya berarti FD sama dengan FA0 dikali theta D ditambah D per A kali X. Terus yang I, berarti FI0 sama dengan theta I kali FA0. Yang beraksinya gak ada. Terus yang akhirnya jadi FI sama dengan FI0 sama dengan theta I kali FA0. Terus buat nyari totalnya tinggal jumlahin aja. Yang ini berarti FT0. Kalau yang akhir berarti FT. FT sama dengan FT0 ditambah ini kita jumlahin koefisien dari X-nya. Ini jadi D per A plus C per A min B per A minus 1 kali FA0X. Ini juga sama caranya kayak yang batch tadi. Yang ini kita simbolkan sebagai delta, jadi FT sama dengan FT0 kali ditambah delta kali FA0X. Di sini juga sama, tetanya itu sama dengan FB0 per FA0. Pokoknya ini dalam kondisi awal. Terus karena FB0 itu sama dengan CB0 kali V0, terus FA0 juga CA0 kali volumetric flow 0. Di sini ada V0, dua-duanya jadi bisa kita coret, sisa CB0 per CA0. Nah, ini buat flow. Misalkan kita mau nyari konsentrasi, berarti kan rumusnya itu C sama dengan F per V kecil atau volumetric flow rate. Jadi rumus CA nya itu sama dengan FA per V sama dengan FA0 per V kali 1 min X. Terus yang B juga sama, ini kan FB per V kecil. FB nya kita udah tahu tadi sama dengan ini FA0 kali theta B min B per AX. Jadinya FA0 kali theta B min B per A kali X. Ini per V. Yang C juga sama, FC per V sama dengan FA0 kali theta C plus C per AX per V kecil. Yang D juga sama dengan FD per V sama dengan FA0 kali theta D plus D per AX. Ini per V kecil. Nah, ini rumus umum buat yang flow. Kalau yang di flow ini kan alirannya bisa dua tipe, atau fasenya bisa dua tipe, yaitu fase cair atau liquid sama fase gas. Misalkan kita masuk ke fase liquid dulu. Kalau buat di fase liquid,
kita asumsikan bahwa perubahan volumenya itu gak ada atau diabaikan. Jadi karena gak ada perubahan volume atau no volume change, berarti V kecil sama dengan V0. V kecil 0. Jadi volumetric flow awal sama akhir itu sama. Nah, karena kita asumsikan kayak gini, kita bakal punya persamaan CA sama dengan FA0 per ini kan V. Sedangkan di liquid V-nya itu sama dengan V0. Jadi bisa kita ubah jadi FA0 per V0 dikali 1 min X sama dengan CA0 1 min X. Kenapa ini bisa jadi CA0? Karena di sini dia udah dalam bentuk 0 semua, dalam kondisi awal semua. Sedangkan di sebelumnya yang ini FA0 per V, yang atas kan baru kondisi awal, sedangkan yang V ini kondisi akhir. Jadi dia gak bisa diubah gitu. Kalau yang awal, kalau yang bawah udah dalam kondisi awal semua, jadi bisa diubah. Ini buat yang A, yang B juga sama. Buat yang B jadinya CB sama dengan FA0 kali V0 theta B min B per AX sama dengan CB0 kali theta B min B per A kali X. Yang C juga sama, jadinya FA0 per V0 theta C min C per A kali X sama dengan CC0 kali theta C plus C per A kali X. Yang D juga sama, FA0 per V0 kali theta D ini ditambah D per A kali X sama dengan ini CA0 semua. Soalnya ini semuanya FA0 per V0. Jadi ini harusnya CA0. Ini CA0, ini juga CA0. CA0 kali theta D plus D per A kali X. Jadi ini rumus konsentrasi terhadap konversi kalau di liquid yang flow. Nah, sekarang kita udah bisa masukin ke rumus hukum lajunya. Misalnya tadi kita punya minus RA sama dengan K kali CA kali CB. Ini kita masukin aja jadinya K. CA itu kan CA0 1 min X kali CB itu CA0 kali theta B min B per A kali X. Ini tinggal kaliin aja jadinya CA0 kuadrat kali 1 min X kali theta B min B per A X. Ini udah fungsi hukum laju terhadap konversi. Itu kalau yang liquid. Sekarang kita masuk ke fase gas. Nah, kalau yang di gas ini rumusnya agak beda. Karena di gas ini kan volume atau volumetric flow rate-nya itu bervariasi. Jadi di awal sama akhir itu gak sama gitu. Karena gak sama, kita gak bisa bilang V itu sama dengan V0. Jadi di sini V kecilnya itu tidak sama dengan V kecil 0. Makanya kita gak bisa langsung ubah jadi kayak gini. Nah, caranya itu kita lihat ke persamaan gas ideal. Rumusnya itu kan PV sama dengan nRT. Terus kita mau cari konsentrasi, itu kan N per V. Jadi N per V sama dengan C itu sama dengan P per RT. Ini gas ideal. Tapi kalau misalnya gas nyata, kita kalikan dengan suatu variabel itu Z kali RT. Jadi kan kalau gas ideal itu P per RT, kalau gas nyata P per Z RT, ada Z-nya.
Z-nya itu disebut faktor kompresi atau compressibility faktor. Nah, misalkan di gas nyata ini kita mau bandingin awal sama akhir, konsentrasi awal sama konsentrasi akhir. Misalkan di konsentrasi awal kita punya CT. CT itu kan rumusnya FT per V kecil. Ini sama dengan P per ZRT. Terus yang awal CT0 berarti kan FT0 per V kecil 0. Jadinya P0 per Z0 RT0. Nah, ini kita bandingin awal sama akhir. Tapi di sini kita asumsikan bahwa Z awal itu sama dengan Z0. Dari sini kita bisa bikin persamaan yang Z sama dengan Z itu. Jadi kan kita punya, kalau di sini misalnya FT per V sama dengan P per ZRT. Kita ubah jadi Z sama dengan P V kecil per RT FT. Nah, dari situ kita dapat hubungan P kali V kecil per FT kali T sama dengan P0 kali V0 per FT0 kali T0. Di sini R-nya habis. Karena mau awal sama akhir dia sama. Jadi bisa dicoret. Nah, di sini kan yang mau dicari itu V-nya gitu. Hubungan antara V akhir sama V awal. Dari sini bisa dapat V akhir itu sama dengan P0 kali V kecil 0 per FT0 kali T0 dikali FT kali T per P. Kalau disederhanain jadinya V kecil akhir sama dengan V kecil 0 dikali FT per FT0 dikali P0 per P dikali T per T0. Nah, ini sekarang kita punya hubungannya antara V kecil awal sama dengan V kecil akhir. Jadi kalau di gas, V kecil awal itu gas sama dengan V kecil 0 aja, tapi ada dikali ini. Nah, sekarang kita mau coba nyari rumus CA pakai hubungan yang ini, yang baru kita dapat. Jadi kan CA itu rumusnya FA per V kecil. V kecil ini V kecil akhir. Ini sama dengan FA per, kita masukin rumus yang ini, F0 dikali FT per FT0 P0 per P T per T0. Ini bisa ubah jadi FT0 per V0 dikali FA per FT dikali P per P0 dikali T0 per T. Kalau dilihat kan ini ada FT0 per V0. Ini tuh sama dengan CT0. Nah, di sini kita dapat CA sama dengan CT0 dikali FA per FT dikali P per P0 dikali T0 per T. Nah, di sini ada FA per FT. Kita misalin sebagai YA. Nah, YA ini tuh bisa disebut juga fraksi mol. Jadi mol senyawa tertentu dibandingkan dengan mol totalnya.
Terus ini ada P per P0, kita simbolkan sebagai P kecil. Dari sini kita dapat persamaan CA sama dengan CT0 kali YA kali P kecil kali T0 per T. Nah, kita dapat persamaan ini antara CA dengan C total awal. Nah, ini kan masih total awal ya, tapi yang kita mau itu CA sama dengan CA awal atau CA0. Nah, caranya itu kita lihat di totalnya dari rumus ini, Ft sama dengan Ft0 ditambah delta kali F0x. Ft sama dengan Ft0 ditambah F0 kali delta x. Nah, kalau dilihat kan di sini ada Ft, terus ini ada Ft0 tuh. Nah, ini bisa kita masukin ke sini. Ini ada Ft per Ft0. Jadi kita ubah ini bentuknya jadi Ft per Ft0. Caranya adalah kita bagi dengan Ft0. Dari sini kita dapat Ft per Ft0 sama dengan 1 ditambah Fa0 per Ft0 kali delta x. Nah, di sini ada Fa0 per Ft0. Kalau sebelumnya kita punya Fa per Ft itu Ya. Nah, sekarang ini Fa0 per Ft0 itu berarti Ya0. Jadi punya hubungan Ft per Ft0 sama dengan 1 ditambah Ya0 delta x. Nah, Ya0 delta x kita bisa sederhanain jadi epsilon. Jadi Ft per Ft0 sama dengan 1 plus epsilon x. Ft per Ft0 sama dengan 1 plus epsilon x. Ini kita punya persamaan baru. Kita masukin ke sini. Ini kita copy ke bawah. Jadinya V0 dikali, ini kan Ft per Ft0 jadinya 1 plus epsilon x. Dikali P0 per P dikali T per T0. Jadi sekarang kita punya hubungan kayak gini. V sama dengan V0 kali 1 plus epsilon x kali P0 per P kali T per T0. Nah, ini bisa kita masukin ke rumus yang tadi. Yang ini. Yang V kecil ini. Oke, sekarang kita bisa coba masukin persamaannya buat nyari konsentrasi yang di fase gas. Tadi kan kita punya Ca sama dengan Fa per V kecil sama dengan Fa kan rumusnya Fa0 kali 1 min X. Nah, V kecilnya kita masukin ini, V0 dikali 1 plus epsilon X. Ini kan V kecilnya itu di penyebut ya, jadi tinggal kita balik aja, jadinya dikali P per P0 dikali T0 per T. Yang B juga sama, FB per V sama dengan FB0 kali
F0 kali theta B min B per A kali X per V0 kali 1 plus epsilon X kali P per P0 kali T0 per T. Terus CC sama dengan FC per V0, FC per V sama dengan F0 per theta C ditambah C per A kali X per V0 kali 1 plus epsilon X kali P per P0 kali T0 per T. Yang terakhir ini CD sama dengan FD per V kecil sama dengan F0 per theta D ditambah D per A kali X per V0 kali 1 plus epsilon X dikali P per P0 dikali T0 per T. Jadi ini rumus konsentrasi buat gas yang flow. Nah, dari sini kita bisa masukin ke rumus minus RA atau hukum laju. Tadi kan punya K kali CA kali CB. Kita masukin minus RA sama dengan K kali CA. CA-nya kita masukin ini. Oh, sebentar. Ini kan masih FA0 per V0. Kita mau ubah jadi CA0. Jadinya CA0 kali 1 min X per 1 plus epsilon X. Ini P per P0, ini T0 per T. Yang B juga sama. CA0 kali theta B min B per A kali X per 1 plus epsilon X kali P per P0 kali T0 per T. Yang C juga sama, D juga sama. Ini sama, ini juga sama. F0 per V0 nya kita ubah jadi CA0. Nah, rumus CA nya kita masukin ke laju reaksi. Ini buat CA. Terus ini buat CB. Jadi tinggal disederhanain aja. Itu buat yang gas. Jadi intinya tujuan dari stoichiometry itu kita mau ubah fungsi dari hukum lajunya ini yang asalnya masih fungsi konsentrasi, kita mau ubah ke fungsi konversi. Jadi biar punya rumus hukum laju terhadap fungsi konversi. Jadi tahapan-tahapannya kita tentuin dulu itu batch atau flow. Kalau batch, kita bikin tabel stoichiometrinya pakai mol. Kalau misalnya flow, kita bikin pakai ini flow rate atau F. Pokoknya tabel stoichiometri ingat aja ada awal, bereaksi, sama akhir. Oh iya, mau ingetin juga. Pokoknya kalau buat batch disaranin pakainya mol, jangan konsentrasi. Terus di flow juga pakainya flow rate, jangan konsentrasi. Karena konsentrasi kan rumusnya kalau di batch C sama dengan N per V. Di sini ada volume. Di sini juga flow. Rumus C-nya itu F per V, V kecil. Ini ada volume. Ini ada volume. Nah, kayak kasus tadi, kita belum tahu bahwa volumenya akhir sama awal itu sama. Jadi biar menghindari kesalahan, kita bikin itu dalam flow rate dulu.
biar kita jangan dulu mempertimbangkan si volumenya ini. Karena kalau udah masuk konsentrasi, kita udah langsung mempertimbangkan si volumenya di dalam tabel stoikiometri. Kurang lebih buat bab ini kayak gitu. Jadi intinya ini tuh lanjutan dari lanjutan dari hukum laju atau Rate Law. Jadi kita udah punya rumus Rate Law, terus dengan stoikiometri kita masukin rumus C-nya yang didapat ke Rate Law ini. Dari aku segitu dulu aja, semoga bisa dipahami. Terima kasih.